Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Izin Fatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi untuk SMA kelas 10. Di sini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi, diantaranya pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, prinsip dan motif ilmu ekonomi, dan kegunaan ilmu ekonomi. Tetapi di sini kita hanya akan membahas 3 konsep dasar ilmu ekonomi, diantaranya pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, prinsip dan motif ilmu ekonomi saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi ditinjau dari segi bahasa. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang terdiri dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi ekonomi dalam arti sempit adalah aturan rumah tangga. Secara luas, ekonomi ini mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ekonomi dikatakan sebagai ilmu karena mempunyai komponen-komponen ilmu, yaitu yang berupa fakta, fenomena, dan konsep. Terus siapa sih tokoh dari ilmu ekonomi ini? Nah, tokoh dari ilmu ekonomi ini ada Aristoteles yang berasal dari Yunani. Beliau ini adalah orang yang pertama kali menulis tentang ekonomi. Kemudian ada Adam Smith yang menerbitkan buku yang berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776. Dan Adam Smith ini juga disebut sebagai bapak ekonomi. Kenapa? Karena Adam Smith ini adalah pencetus ekonomi modern. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi menurut Alfred W. Stirner ada 3 kelompok, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Ekonomi teori. Ekonomi teori merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang analisis hubungan antar variabel. Ekonomi teori terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang menganalisis bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Contohnya, perilaku konsumen atau produsen, permintaan, penawaran, biaya produksi, dan lain-lain. Sedangkan ekonomi makro sendiri adalah ilmu ekonomi yang menganalisis perubahan perekonomian rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara luas. Contohnya, pendapatan nasional, laju inflasi, pengangguran, kebijakan moneter, dan lain-lain. Kemudian ada pengertian dari ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif ini akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena-fenomena yang terjadi. Lewat ekonomi deskriptif ini, kita bisa melakukan analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya dalam kegiatan perekonomian. Untuk mendapatkan gambaran yang valid, data atau fakta yang diperoleh harus disusun secara sistematis. Contohnya dari ekonomi deskriptif, yaitu gambaran mengenai krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Kemudian ada ekonomi terapan. Nah, ekonomi terapan ini adalah ilmu ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu atau kelompok dalam mengambil kebijakan, pedoman atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contohnya, kegiatan ekonomi yang berlangsung di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain.
Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan berusaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil mungkin. Prinsip ekonomi juga menunjukkan suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan pengeluaran biaya seminimal mungkin. Prinsip-prinsip ekonomi dan contohnya. Yang pertama, prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah dasar dalam menghasilkan barang dan jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Sebagai contoh, membuka tempat usaha yang terdekat dengan bahan baku, tenaga kerja daerah pemasaran, menggunakan bahan baku yang berkualitas terbaik namun dengan harga paling murah. Kemudian yang ketiga, menentukan harga jual yang menguntungkan. Kemudian yang kedua, prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sebagai contoh, meningkatkan kualitas pelayanan, penyaluran barang tepat waktu, memakai sarana distribusi dengan harga murah. Kemudian, membeli barang di produsen yang tepat. Untuk yang ketiga, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi adalah upaya dalam memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan pengorbanan dan penggunaan anggaran tertentu. Contoh penerapannya, membeli barang yang berkualitas, membeli barang dengan harga terjangkau, membuat daftar barang yang dibutuhkan, kemudian menawar barang yang hendak dibeli. Kemudian ciri-ciri orang yang menerapkan prinsip ekonomi, di antaranya bertindak rasional, bertindak ekonomis, bertindak hemat, membuat skala prioritas, dan bertindak dengan memakai prinsip cost and benefit. Kemudian tujuan dari prinsip ekonomi sendiri ini di antaranya mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, memperkecil adanya kerugian akibat dari kesalahan-kesalahan tertentu, mencegah terjadinya konsumsi yang boros, mempergunakan kemampuan dan modal yang dimiliki. Untuk selanjutnya kita akan membahas motif ekonomi. Motif ekonomi sendiri ini memiliki pengertian motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, motif ekonomi ini juga memiliki tujuan, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memperoleh keuntungan, memperoleh penghargaan, memperoleh kekuasaan, dan motif sosial. Kemudian motif ekonomi ini sendiri juga memiliki berbagai macam. Berdasarkan faktor penyebabnya, motif ekonomi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, motif intrinsik. Pengertian motif intrinsik adalah motif ekonomi yang timbul di dalam diri seseorang tanpa adanya pengaruh dari faktor eksternal. Misalnya, ketika seseorang merasa haus dan lapar, maka ia akan membeli makanan dan minuman. Nah, kemudian motif yang kedua yaitu motif ekstrinsik. Pengertian motif ekstrinsik ini adalah motif ekonomi yang timbul di dalam diri seseorang karena adanya pengaruh dari faktor eksternal. Misalnya, seseorang menunjukkan laptop baru miliknya kepada temannya, lalu timbul keinginan untuk membeli laptop baru di dalam diri temannya tersebut. Demikian penjelasan tentang ilmu ekonomi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.